Pernah enggak sih kamu lagi di tengah meeting atau ngobrol sama temen, terus tiba-tiba blank? Ide cemerlang yang tadi pagi kamu pikirin di kamar mandi, hilang. Mau ngerjain skripsi yang udah kamu susun matang-matang, lupa. Atau yang lebih parah lagi, kamu udah nyatet banyak banget di notes HP, di kertas, di sticky notes, di laptop, tapi pas butuh, kamu enggak bisa nemuin apa-apa. Kayak punya gudang penuh harta karun, tapi enggak punya petanya. Frustrasi banget kan? Nah, hari ini aku mau kasih tahu kamu sesuatu yang bakal mengubah cara kamu kerja, belajar, dan bahkan mikir. Namanya second brain. Dan ini bukan cuma teori doang. Ini sistem praktis yang bisa kamu mulai hari ini tanpa perlu aplikasi mahal atau ribet-ribet. Siap? Bagian 1. Kenapa otak kita sering error? Sebelum ngomongin second brain, coba jawab ini. Berapa banyak hal yang kamu simpan di kepala kamu tiap hari, deadline tugas, chat yang harus dibalas, ide konten tiba-tiba muncul, rencana weekend, barang yang mau dibeli, hal penting yang harus dikerjain tapi hilang begitu saja. Otak kita tuh keren, tapi ada satu kelemahannya. Dia bukan tempat penyimpanan yang ideal. Otak lebih cocok untuk mikir, bukan untuk nyimpen. Kayak RAM laptop. Kalau kebanyakan tab, ya lemot. Pertanyaannya, kalau otak bukan tempat nyimpen, terus kita nyimpen di mana? Bagian 2. Apa itu second brain versi simple? Second brain itu bukan organ baru, bukan juga konsep ribet yang cuma bisa dipakai orang super produktif. Second brain tempat kedua untuk nyimpen semua hal penting biar otak kamu bisa tetap fokus. Bentuknya bisa aplikasi catatan kayak Notion, Google Keep, Obsidian, buku catatan, sticky notes digital, apapun yang bikin kamu gampang nyimpen dan gampang nemuin lagi. Second brain yang benar itu punya 3 prinsip utama. 1. Capture, tangkap semua yang penting. 2. Organize, atur dengan sistem yang simple. 3. Retrieve, ambil lagi saat kamu butuh. Bayangin second brain itu kayak hard disk eksternal untuk ide, tugas, catatan, insight, semua hal yang biasanya bikin kepala kamu mumet. Dan magicnya apa? Begitu kamu mindahin isi kepala ke second brain, otak asli kamu langsung bernafas lega dan fokus kamu naik drastis. Bagian 3. Contoh di kehidupan sehari-hari. Misal kamu kreator, mahasiswa, atau pekerja, gampangnya begini. Kamu lagi mandi, terus kepikiran ide bagus, terus kalau nggak dicatat saat itu juga, jadinya bye. Atau kamu lagi perjalanan, terus muncul insight penting, terus ntar aja deh nulisnya. Dan 10 menit kemudian hilang. Atau kamu mau ngerjain tugas, terus tiba-tiba keinget hal lain, terus scroll TikTok. Second brain nge-stop semua rantai chaos itu. Coba bayangin kalau semua ide, tugas, rencana, insight bisa kamu buka kapanpun. Hidup terasa lebih enteng, kan? Bagian 4. Gimana cara bikin second brain paling simple? Tenang, yang aku kasih ini bukan sistem rumit kayak NASA. Ini versi paling sederhana. 1. Pilih satu tempat utama. Nggak perlu aplikasi mahal. Mulai dari yang kamu paling sering buka. Rekomendasi paling gampang, Google Keep buat pemula. Notion buat yang mau lebih rapi. Buku catatan fisik kalau kamu anak tulisan tangan. Yang penting satu tempat aja. 2. Bikin 3 folder atau kategori inti. Ini standar second brain minimalis. Ide, semua ide random masuk sini, tugas, to do, yang harus kamu lakukan. Insight, catatan, belajar. Hal penting yang kamu pelajari dari buku, film, video, podcast. Ini cukup. Nanti kalau sudah kebiasaan, mau ditambah boleh, simple kan? Tapi efeknya bisa besar banget. 3. Biasakan keluarin isi kepala. Apapun yang muncul, langsung catat. Jangan percaya sama ingatan sendiri. Bukan karena kamu pelupa, tapi karena otak memang nggak didesain buat nyimpen banyak hal sekaligus. 4. Review 1 kali seminggu.
Hari Minggu atau Jumat sore, cek bentar. Mana tugas yang harus dikerjain? Mana ide bagus yang mau dieksekusi? Mana insight yang mau dipakai? Cuma 10 menit, tapi bikin hidup jauh lebih rapi. Bagian 5. Kenapa second brain bekerja begitu baik? Karena begitu kamu menuliskan sesuatu, otak kamu berhenti merasa terancam untuk lupa. Ini bikin otak kamu lebih tenang, lebih fokus, dan lebih kreatif. Second brain itu bukan cuma soal rapi-rapi, ini soal menurunkan beban mental. Otak kita tuh capek kalau harus nyimpen semuanya. Makanya kadang kita cepat cemas, cepat bingung, atau cepat stres. Dengan second brain, semuanya lebih ringan. Kayak kamu punya asisten pribadi di kantong, coba bayangin versi kamu yang 10 kali lebih fokus dan teratur. Itu sebenarnya cuma berjarak satu kebiasaan. Catat. Ringkasan. Oke, biar gampang, ini rangkuman cepatnya. 1. Otak kamu bukan tempat penyimpanan. Itu sebabnya kamu sering lupa. 2. Second brain sama aja kayak otak eksternal buat nyimpen hal penting. 3. Gunakan satu tempat utama saja. 4. Bikin 3 kategori, ide, tugas, insight. 5. Biasakan keluarin isi kepala. 6. Review seminggu sekali. Sederhana, tapi bikin hidup lebih tenang, lebih fokus, dan lebih kreatif. Pada akhirnya, hidup itu bukan soal berlari lebih cepat, tapi soal berjalan dengan kepala yang lebih ringan. Karena pikiran yang terlalu penuh tidak bisa melihat jalan, dan hati yang terlalu sesak tidak bisa merasakan tujuan. Second brain bukan hanya tentang catatan, tapi tentang memberi ruang untuk dirimu berkembang pelan tapi pasti, perlahan tapi berarti. Kalau kamu ingin hidup yang lebih terarah, mulailah dari mencatat satu hal kecil hari ini. Satu catatan kecil bisa jadi perubahan besar nanti. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Dan ceritain di kolom komentar, hal apa yang paling sering kamu lupa sampai bikin pusing sendiri.